Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, insya Allah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 11A dan 11B yang insya Allah akan senantiasa Pak Eko banggakan. Setelah kita mempelajari bab yang pertama yaitu tentang teks prosedur, sekarang kita masuk pada bab yang kedua dengan judul berbagi pengetahuan secara eksplanatif. Ya, berbagi pengetahuan secara eksplanatif kalau di buku kalian seperti itu. Tapi di sini Pak Eko tulis dengan bab 2 berbagi pengetahuan secara eksplanasi, sama. Eksplanatif maupun eksplanasi sama. Melalui bab 2 ini nanti kita akan mempelajari kita akan belajar tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai. Nanti ada 4. Di antaranya kalian nanti harus bisa mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian setelah kalian berhasil mengidentifikasi, kemudian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keempat adalah memproduksi teks eksplanasi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk bab 2 ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks eksplanasi, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi dalam satu pertemuan ini kita akan mencoba untuk membicarakan 2 tujuan pembelajaran. Baik anak-anakku, langsung saja seperti yang tertera di dalam bukumu. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh membicarakan tentang teks eksplanasi, kalian nanti bisa membaca peta-peta konsep yang ada di halaman 38. Ya. Setelah di bawah peta konsep itu ada kata-kata kunci. Kalau di sini Pak Eko beri judul kosakata. Kata-kata kunci, kosakata yang ada di dalam bab 2 ini diantaranya ini. Ini Pak Eko ambilkan dari buku semua ini. Yang pertama adalah eksplanasi. Eksplanasi itu kalau kita lihat di dalam kamus, itu artinya keterangan atau penjelasan. Melihat arti seperti ini berarti jelas bahwasanya teks eksplanasi, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang itu, kalian pun insya Allah tahu karena arti dari eksplanasi itu sendiri keterangan atau penjelasan. Berarti teks eksplanasi adalah teks yang berisi keterangan atau penjelasan. Secara sederhana bisa diartikan seperti itu. Kemudian peristiwa itu adalah kejadian, hal atau perkara dan lain sebagainya. Kejadian yang luar biasa, menarik perhatian dan sebagainya, atau yang benar-benar terjadi. Itu namanya peristiwa. Maka ada kalanya kalau itu masih sesuatu yang belum tentu terjadi atau kebenarannya itu masih diragukan, itu belum disebut sebagai peristiwa. Gitu ya. Ada yang menyebut seperti itu. Kemudian fenomena, hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Itu namanya fenomena atau gejala. Alam, segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, kekuatan, ini termasuk alam.
Ini semuanya Pak Eko ambilkan dari arti dari kamus. Struktur, cara sesuatu disusun atau dibangun, susunan atau bangunan. Jadi kalau nanti kita membicarakan tentang struktur teks eksplanasi, berarti teks eksplanasi itu dibuat, disusun berdasarkan apa? Cara sesuatu disusun. Struktur bangunan ini terdiri dari apa saja? Susunan bangunan ini terdiri dari apa saja? Lah seperti itu. Ada batu, bata, dan lain sebagainya. Itu ya struktur. Kebahasaan, hal-hal yang berkaitan dengan bahasaan Indonesia, berarti hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada informasi, itu penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu namanya lingkungan. Kemudian penjelasan itu adalah proses atau cara perbuatan menjelaskan atau menerangkan, menguraikan secara terang. Ilmiah itu bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, itu namanya ilmiah. Jadi kalau ada permisalan contohnya karya ilmiah, berarti karya yang bersifat ilmu. Suatu karya yang di dalam pembuatannya harus memenuhi kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, itu namanya karya ilmiah. Secara kamus seperti itu artinya. Kemudian pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Kepandaian bisa masuk dalam arti pengetahuan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan hal mata pelajaran. Itu ya. Jadi itu arti dari kata kunci yang ada di halaman awal bab 2 ini. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang tujuan yang pertama. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Apa arti mengidentifikasi? Nah, kalian di sini melalui tujuan pembelajaran yang pertama ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu ya artinya mencari bukti bahwa teks yang kamu baca itu adalah merupakan eksplanasi. Mencari identitas. Mengidentifikasi itu adalah mencari identitas, mencari bukti informasi yang nanti pada akhirnya kalian bisa membedakan ini eksplanasi atau bukan. Identifikasi misalkan ya, dalam peristiwa itu polisi sedang mengidentifikasi korban kejahatan, berarti kan mencari identitas, mencari bukti-bukti yang terkait dengan korban tersebut. Nah, sama seperti ini, mengidentifikasi itu ya berarti mencari identitas, mencari bukti bahwa teks yang kita bicarakan adalah eksplanasi. Baik, apa saja yang terkait dengan identifikasi informasi eksplanasi? Yang pertama, ini Pak Eko rangkum saja. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara tuntas. Nah, di halaman A persepsi disebutkan ada contoh kutipan teks eksplanasi ya, misalkan gini. Tadi pagi hujan turun dengan sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air. Datang ke sekolah pun terlambat karena jalan menjadi macet. Nah, itu kan menjelaskan hubungan peristiwa, sebab dan akibatnya. Proses terjadinya sesuatu secara tuntas. Jadi ini insya Allah tidak asing bagi kalian tentang teks eksplanasi, hanya saja mungkin kalian sering membaca teks-teks yang semacam ini. Akan tetapi ketika disuruh menyebutkan itu namanya teks apa, kalian tidak tahu. Baru setelah kita mempelajari ini, kalian nanti insya Allah menjadi tahu. Ya. Jadi bahwasanya yang namanya eksplanasi menjelaskan hubungan peristiwa. Hubungan peristiwa antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, dengan peristiwa yang lainnya lagi itu dijelaskan. Dan harus secara
secara tuntas, tidak hanya sepotong-sepotong. Itu namanya teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, sering disamakan, artinya apa? Teks eksplanasi ini sering disamakan dengan teks narasi prosedural. Kalau dulu kalian memahami jenis-jenis teks itu kan ada teks narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, persuasi, itu saja kan. Ya, ternyata ada jenis-jenis teks yang lain, namanya teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini oleh sebagian orang itu disamakan dengan teks narasi prosedural. Nah, teks narasi menceritakan teks yang membicarakan tentang suatu kisah, suatu peristiwa. Prosedural, kemarin prosedur, misalkan langkah-langkah kegiatan seperti itu. Berarti teks prosedur dengan teks eksplanasi itu dianggap sama karena merupakan teks yang menceritakan prosedur, tahapan-tahapan kegiatan, tahapan-tahapan peristiwa. Kalau di sini bukan kegiatan ya, tahapan-tahapan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Jadi intinya antara teks eksplanasi dengan teks narasi prosedur itu dianggap sama. Kemudian identitas yang ada di dalam teks eksplanasi juga yang ketiga adalah teks prosedur itu bersifat bersifat kronologis. Artinya di dalam menjelaskan hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu menggunakan urutan waktu. Itu namanya sifat dari teks prosedur, teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu menggunakan urutan waktu. Karena sebab akibat ini salah ya. Harusnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi bersifat kronologis. Ini yang salah ini. Nah, ini. Teks eksplanasi bersifat kronologis, yaitu menggunakan urutan waktu. Kemudian yang keempat, sifat pernyataan di dalam teks eksplanasi yaitu fakta. Jadi sifat pernyataan di dalam teks eksplanasi itu berupa fakta. Ya, dan memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Jadi tadi teksnya itu di dalam menjelaskan hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu menggunakan hubungan kronologis atau menggunakan urutan waktu. Kemudian peristiwa-peristiwa yang dimunculkan di dalam teks eksplanasi itu berupa fakta. Minim sekali opini. Mungkin kalau itu nanti ada opini hanya sebagai pendukung adanya fakta. Fakta dulu dimunculkan, baru ditambahi adanya opini. Ya, seperti itu. Karena opini hanya sifatnya menguatkan fakta-fakta yang ada. Tidak boleh opini atau pendapat pribadi penulis dimunculkan terlebih dahulu baru fakta, tidak bisa seperti itu. Dan memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat pasif. Ini Pak Eko rangkum sesuai dengan urutan yang ada di dalam buku kalian ya. Teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat pasif yang ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Jadi salah satu penanda bahwasanya teks itu disebut teks eksplanasi adalah di dalamnya banyak menggunakan kalimat pasif yang ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Kalimat pasif, kalimat yang di dalamnya biasanya diawali dengan predikatnya itu ya. Predikatnya itu diawali dengan di atau ter. Kakiku diinjak. Kakiku diinjak Anton. Kakiku subjek, predikat,
diinjak tadi Anton. Itu namanya menggunakan kalimat pasif. Kakiku terinjak Anton, sama. Jadi banyak menggunakan kalimat pasif yang ditandai dengan adanya kata kerja kata kerja pasif. Nah, kemudian kata kerja itu sendiri apa? Kata yang menyatakan perbuatan atau kegiatan. Dibagi menjadi dua kalau kita fokus pada ini ya, bab yang kita bahas. Karena kata kerja itu sendiri tidak hanya dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Tapi dulu di kelas 10 kalian pernah Pak Eko ajarkan untuk mengenal jenis-jenis kata kerja yang lain. Ada kata kerja material, ada kata kerja mental loh. Itu jenis kata kerja yang lain. Ada juga kata kerja imperatif loh, seperti itu. Tapi kalau kita fokus pada pembahasan teks eksplanasi ini, hanya ada dua kata kerja, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif apa? Kata kerja yang subjeknya merupakan pelaku. Ciri kata kerjanya menggunakan awalan me atau ber untuk predikatnya. Ya. Tadi misalkan kakiku menginjak kerikil. Kakiku subjek ya sebagai pelaku, menginjak itu predikat dengan awalan me tadi, kerikil objek. Itu kata kerja aktif. Sedangkan kata kerja pasif, kata kerja yang subjeknya bukan merupakan pelaku tapi berperan sebagai penderita. Misalkan kerikil terinjak kakiku. Kerikil itu subjek tapi dia bukan sebagai pelaku tapi sebagai penderita, orang yang dikenai pekerjaan. Istilahnya seperti itu. Ya, berperan sebagai penderita, awalan predikatnya di atau ter, seperti itu. Gitu. Kemudian itu ya terkait dengan identifikasi atau identitas atau mencari identitas bukti-bukti yang ada di dalam teks eksplanasi. Kemudian seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Masuk pada bab yang tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi atau membuat atau membangun kembali informasi dalam teks eksplanasi dapat menggunakan cara, yaitu dengan menceritakan kembali atau dengan memberi tanggapan. Artinya apa? Tujuan pembelajaran yang kedua ini, setelah kalian berhadapan dengan teks eksplanasi, intinya kalian itu bisa untuk menceritakan kembali atau memberi tanggapan terhadap teks eksplanasi yang ada. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum memberikan tanggapan atau komentar, yaitu kalian harus mengetahui bentuknya terlebih dahulu, isi dan cara menyampaikannya. Komentar didefinisikan sebagai ulasan atau tanggapan atau sambutan terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Ini namanya komentar. Ya, didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan atau sambutan terhadap sesuatu yang didengar. Komentar itu ada dua, yaitu yang bersifat positif atau yang menyatakan keunggulan, dan bersifat negatif atau menyatakan kekurangan. Itu adalah komentar. Yang bersifat positif yang menganggun, yang bersifat negatif yang menyatakan kekurangan. Untuk mengomentari teks eksplanasi, kalian bisa menganalisis terlebih dahulu pada aspek-aspek yang lebih jelas. Panduan pertanyaan ada di halaman 46 buku kalian, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Bentuk-bentuk komentar. Pertanyaan, bentuk komentar. Komentar itu bisa berupa pertanyaan. Komentar yang berupa pertanyaan itu timbul karena adanya keraguan dan ketidakjelasan terhadap sesuatu. Jadi silahkan, ada yang mau berkomentar, ada yang memberi tanggapan.
Kalian cukup dengan saya, Pak, saya akan mengajukan pertanyaan. Itu adalah sudah merupakan suatu tanggapan atau komentar. Itu timbul karena adanya keraguan atau ketidakjelasan terhadap sesuatu. Kemudian bentuk komentar yang kedua ada kritik, yaitu celaan atau kecaman atas keadaan dan perilaku. Biasanya kritik itu muncul karena adanya ketidaksetujuan. Bagaimana kalau nanti setelah KBM online ini selesai offline, langsung kita mulai dengan rihlah dulu ke mana, ke Tangkuban Perahu, wah, misalnya seperti itu. Kemudian kalian memberi kritikan, tidak setuju, Pak. Nah, tapi tentunya harus disampaikan dengan yang baik. Nah, karena tidak setuju maka ada kritikan, saran, pendapat atau usul atau anjuran yang dikemukakan untuk bahan pertimbangan. Jadi coba kalian nanti pelajari lebih lanjut mengenai perbedaan kritik dan saran ini. Ini ya, bentuk komentar ini seperti ini. Ada pertanyaan, kritik, dan saran. Aspek yang bisa dikomentari yaitu informasi atau data yang ada di dalam teks, struktur, susunan, atau kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang perlu dikomentari itu. Ingat, memberikan komentar jangan secara subjektif, harus secara objektif. Ketika Pak Eko membuat teks eksplanasi, kalian fokus berkomentar itu terhadap apa yang ada di dalam teks itu. Teksnya bagaimana, isinya bagaimana, strukturnya bagaimana, kaidah kebahasaannya bagaimana. Jangan mengomentari terkait dengan si pembuatnya. Misalnya, wah Pak Eko itu orangnya seperti ini, tanpa melihat struktur, tanpa melihat isinya, tiba-tiba kalian memberikan komentar-komentar yang tidak mengenakan. Berarti itu sifatnya subjektif. Kalian memberi komentar harus berdasarkan teksnya, bukan berdasarkan siapa yang membuatnya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan komentar adalah fokus. Langsung pada inti, tidak boleh berbelit-belit. Jelas, tidak menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Itu perlu memperhatikan pilihan kata atau diksi dan struktur kalimat yang efektif. Jelas, tidak menimbulkan tafsiran ambigu ya, maksudnya ya. Perlu memperhatikan pilihan kata atau diksi dan struktur kalimat yang efektif, lengkap, disertai alasan yang kuat dan didukung oleh fakta yang memadai. Ingat tadi, peristiwa yang ada di dalam eksplanasi harus bersifat fakta. Kemudian yang terakhir adalah santun, memilih kata yang halus dan sikap yang sopan, menunjukkan sikap kerendah hatian kita dengan maksud tujuan agar orang yang kita berikan tanggapan, orang yang berikan komentar itu tidak tersinggung. Itu anak-anakku untuk nomor 15 dan ke bawahnya. Dan nanti masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Jadi pada kesempatan pagi hari ini cukup lumayan panjang. Kalian diharapkan bisa mengonstruksi informasi. Dan yang pertama tadi adalah mengidentifikasi informasi dalam eksplanasi. Insya Allah pembelajaran 3 dan 4 kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.